Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Yuri buru-buru bertanya, "Ayah, apakah Anda bermaksud mencari putra cahya untuk kembali dan mengenali leluhur?" Mahe mengangguk, "Aku memang punya ide ini, tapi saya belum menemukan metode yang berguna." Andre merasakan tekanan dan ancaman yang luar biasa, dan buru-buru berkata, "Ayah, putra cahya telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Dia benar-benar tidak bisa dikendalikan. Tolong pikirkan 2 kali." Mahe melambaikan tangannya, "Kamu tidak perlu membujukku. Ketika aku meminta Malik untuk membeli Houston Group sebagai hadiah untuknya, aku sebenarnya telah memutuskan bahwa cepat atau lambat aku akan menyuruhnya dia kembali untuk mengenali leluhurnya. Keturunan keluargaku tidak banyak. Ini benar-benar tak tertandingi dengan cabang mewah keluarga Sucipto, dan kami tidak bisa membiarkan pria dewasa seperti itu hidup." Andre menahan napas di dalam hatinya, tetapi dengan tenang bertanya, "Ayah, bagaimana jika putra cahya tidak mau kembali?" Mahe berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika dia tidak ingin kembali hari ini, mungkin dia akan bersedia besok. Jika dia masih tidak mau, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun, saya akan berubah pikiran dan kemudian dia lepas." Andre, Yuri, dan Raka Renza yang tidak berbicara sepanjang waktu memarahi ibunya di dalam hatinya. Hal yang paling ditakuti tentang properti keluarga adalah pembagian. Entah itu 10.000 yuan, 1 triliun yuan, 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, hasilnya akan berbeda jauhnya. Awalnya, membeli Houston Group untuk Tama menghabiskan biaya keluarga 100 T, dan juga memberi Tama uang tunai 100 miliar, yang membuat semua orang sangat tertekan. Lagi pula, setelah kematian ayah, ketika properti keluarga dibagi, rata-rata 100 miliar, ke rumah ketiga anak laki-laki itu, masing-masing bisa mendapatkan setidaknya 30 miliar. Karenanya, mereka juga sangat khawatir Tama akan kembali ke keluarga. Mahe tidak melihat anak laki-laki atau cucu ini, tetapi melihat putrinya, Cynthia. Dia menghela nafas dan berkata, "Cynthia, tahun baru hampir datang." Cynthia buru-buru bangun dan bertanya, "Ayah, jangan ragu untuk memberitahu aku jika Anda memiliki pesanan. Aku pasti akan menemuimu." Mahe mengangguk dan berkata, "Ayo pergi ke Jakarta besok. Temui Tama, mengobrol baik dengannya, dan tanyakan apakah dia ingin kembali. Jika dia memiliki hati ini, undang dia untuk kembali dan menghabiskan waktu bersama kita tahun ini." Cynthia buru-buru berkata, "Oke ayah, aku akan pergi ke Jakarta besok." Saat dia berkata, dia teringat sesuatu dan bertanya, "Ayah, Tama sudah menikah. Jika dia ingin kembali, haruskah dia membawa istrinya untuk menemuimu?" Mahe melambaikan tangannya dan berkata dengan jijik, "Bagaimana bisa seorang wanita vulgar dari kota kelas 3 dan keluarga kelas 3 layak memasuki rumah keluarga Renza? Lihat sekilas dan lihat apakah ada peluang untuk pengembangan." "Baik," Cynthia mengangguk, dan berkata, "Saya akan pergi dan menguji ide-ide Tama dulu. Izinkan saya menyebutkan hal-hal ini kepadanya selangkah demi selangkah." Mahe tersenyum puas, "Aku serahkan ini padamu." Andre sangat tertekan, tetapi dia tidak berani menolak, jadi dia hanya bisa menarik topik itu kembali, dan berkata, "Ayah, bukankah kita berbicara tentang pergi ke Jepang? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda seharusnya tidak memiliki konflik langsung dengan keluarga Sucipto. Jadi apa yang harus kita lakukan?" Mahe berkata, "Kita tidak bisa pergi dengan keriuhan besar, tapi aku bisa mengirim seseorang untuk menemui Ito Yuihiko secara pribadi." Andre sedikit kesal, berpikir untuk pergi ke Tokyo sendirian, dan ngomong-ngomong, dia seharusnya merasa lega, jadi dia mengajukan diri, "Ayah,
atau aku akan terbang ke Tokyo besok pagi dan menemui Ito Yuhiko. Mahe mengangguk dan berkata, aku pasti ingin melihatnya, tetapi kamu tidak bisa pergi. Andre bertanya dengan heran, ayah, apa maksudmu? Mahe berkata, sebelum keluarga Sucipto mengirim generasi junior yang lebih muda, jika keluarga Renza melepaskanmu, itu akan terlihat asimetris, seolah-olah kita sedikit lebih rendah dari keluarga Sucipto. Setelah itu, Mahe melihat ke arah putra Andre dan cucu tertuanya, dan berkata, kamu bersiaplah untuk berangkat sebelum jam 10, dan pergi ke Tokyo setelah makan siang. Cucu buru-buru bangun dan berkata dengan hormat, oke kakek, saya akan bersiap sekarang. Tapi kakek, saya bertemu Ito Yuhiko, bagaimana saya harus berbicara dengannya tentang proyek itu? Mahe melambaikan tangannya, kamu tidak perlu membicarakan apapun yang berhubungan dengan proyek ini. Aku akan menyiapkan beberapa hadiah, dan kamu akan mengambilnya dengan tanganmu sendiri. Itu hanya sedikit dariku. Selain itu, aku juga ingin berteman dengannya. Tinggalkan informasi kontak lalu kamu bisa kembali. Cucu bertanya dengan heran, sesederhana itu? Mahe mengangguk dan berkata, ya, sesederhana itu. Setelah berbicara, Mahe berkata lagi, terbang 2000 km untuk membahas kerjasama tidak mudah, tetapi jika ia terbang sejauh 2000 km untuk mengunjungi pasien, itu sangat tulus. Andre tersenyum dan berkata, ayah, kamu memang sangat baik. Keluarga Sucipto mungkin melakukannya kali ini. Mahe menganggukkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, iya, tengah hari. Tama makan siang dengan Nanako di mansion Ito, dan keduanya membawa makanan yang disiapkan untuk Ito Yuhiko ke rumah sakit. Ketika mereka pertama kali keluar, Zain membawa beberapa anak buahnya ke bangsal Ito Yuhiko dengan beberapa kotak hadiah yang sangat indah. Ito Yuhiko tidak ingin melihat mereka pada awalnya, tetapi dia juga tahu kebenaran tentang tidak memukul orang yang tersenyum dengan tangannya. Jadi Emi mengundang mereka masuk. Begitu Zain memasuki pintu, dia berjalan dengan sangat sopan ke tempat tidur Ito Yuhiko dan menghela nafas, saudara Ito. Aku telah mengagumi saudara Ito sejak lama. Saya merasa terhormat melihat Anda hari ini. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.